Shalom semuanya. Shalom. Dalam suasana duka pada hari ini kita tetap bersuka cita, ya, karena Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan oma-oma dan kita semua. Halo Mayume. Ya. Nah, gitu dong. Smile, ya. Baik, mendasari ibadah bersama-sama dengan Om Alan, ibadah terakhir hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2024, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku ini dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Merespon firman Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh mengurapi saat ini, Yesus, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Glory, haleluya. Bapa yang baik, dalam suasana duka cita yang kami boleh rasakan pada hari ini, karena Engkau telah memanggil Oma yang kami kasihi, Om Alan. Sudah begitu banyak hari yang kami lalui bersama dengan Om Alan. Dan waktu Tuhan yang terbaik, Engkau telah memanggil Om Alan tadi pagi. Biarlah kami yang ditinggal, kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami boleh terus melatih diri kami, agar kami boleh mencapai garis finish sama seperti Om Alan. Dan Engkau mengatakan sudah selesai. Kami mau Tuhan selalu melekat dengan-Mu. Untuk itu hadirlah di dalam persekutuan kami pada siang menjelang sore hari ini. Untuk itu ibadah duka cita pada hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, yang memberkati seluruh rangkaian syukur kami kepadamu demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, oma-oma yang dikasih Tuhan, kita akan terus lanjut ya memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah lembah dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mungkin ada yang mau bersaksi sehubungan dengan oma-oma yang merasa sedih, mungkin ada pada hari ini sehingga ingin menceritakan pengalaman bersama dengan Om Alan. Ya. Silakan kalau ada. Siapa? Hah? Sini yang biasa suapin Om Alan tuh. Sini kan biasa suapin Om Alan. Ayo dong, jangan malu-malu dong. Oma saya ini, ayo. Hah? Atau G kali, G ya, G Remata ya, G Remata sempat 2 kali atau 3 kali ya mendoakan Om Alan ya. G lihat sini dong, lihat papi dong. Halo sayang, halo ya. Mungkin kondisinya kurang oke, jadi dia kurang gitu ya. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, amin. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
tibalah waktunya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi sandaran hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang sampai akhir. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh memberkati kami semua. Demi Kristus Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom oma-oma semua. Jadi, ini kelihatan nggak ya? Oke, terima kasih. Kita akan baca firman Tuhan ya dari 2 Timotius 4 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tema kita adalah menang sampai akhir. Ya. Hari ini Rabu 29 Mei 2024. Saya baru tahu kalau Omalan nama lengkapnya Oma Lulanting ya? Jing. Hah? Lulan Jing. Lulan Ing. Ing. Di situ Ing. ah? Lanting. Ing. Ing. Iya. Soalnya Namanya berarti kan lanting. Berarti namanya saya lihat maknanya situ ing. apa enggak, bukan ing, pakai T apa? Hah? Ya. Lulan Ing. Dia pakai ejaan lama. Oke, baik. Ing. Itu bisa. Jing. Oma-oma, karena di sini kebiasaan saya manggil oma-oma, di sini kan belum ada juga yang oma-oma ya. Oma-oma juga ya. Dua oma-oma. Oke, baik. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Ya. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah. Ya. Untuk itu, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita masing-masing sampai Tuhan panggil kita? Dan kita, saat kita dipanggil oleh Allah, kita boleh memenangkan pertandingan, ya, dan kita layak untuk boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidup kita, yang pertama adalah kita mau menggenapi apa yang Allah rencanakan terhadap diri kita pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, supaya kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Dengan cara apa? Menjadi pemenang sampai akhir. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan, ya, yang kita harus persiapkan agar kita dapat mengakhiri hidup ini, ya, dan kita menjadi pemenang. Ya. Pemenang. Yang pertama adalah tetap melekat dengan firman. Yang kedua, tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, tetap melimpah dalam kasih. Yang pertama, 3 hal supaya kita mengakhiri hidup ini menjadi pemenang. Ya. Tetap melekat dengan firman. Yang pertama, tetap melekat dengan firman. Mengapa kita mesti melekat dengan firman? Banyak, ya, saya perlu sering mengatakan ini ya. Banyak baik pendeta, hamba-hamba Tuhan, apalagi jemaat, ya, hidupnya tidak melekat dengan firman. Ya. Kita bisa melihat nih, ya, jangan sampai dampak daripada ini HP, saat kita mendengar firman pun masih sibuk main HP, balas-balas chat,
balas WA, buka WA, kayak nggak ada waktu lagi. Sepertinya 5 detik lagi Tuhan mau panggil tuh. Itu boleh. Seandainya Pak Pendeta, sorry Pak Pendeta, 1 menit lagi atau minggu depan saya dipanggil, saya mesti puas-puasin dulu nih. Bermain WA atau bermain game dan lain-lain. Itu boleh. Boleh, saya setuju itu. Ya. Dan yang begitu modelnya, saat Tuhan panggil, jangan harap ada di pangkuan Abraham. Amen. Ya, jangan harap. Yang ada apa? Penyesalan. Ya. Nanti di situ ketemu dengan para perampok, para pembunuh. Ya. Ini dampak daripada tidak melekat dengan firman. Ya. Hidup ini mesti melekat. Amen. Bisa gak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Karena firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bayangkan, ini firman. Tapi yang Allah tidak inginkan jangan sampai kita tinggal di dalam dosa. Iya. Ya. Setiap firman tergoda untuk apa? Buka WA. Tergoda karena apa? Udah habit, kebiasaannya yang jelek. Ya. Ini memang yang sangat yang sering terjadi adalah WA ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Amen. Ini merusak hubungan intim kita dengan Allah. Merusak. Apalagi kalau hidup ini tercukupi dengan baik. Ya. Ingat ya oma-oma ya, oma-oma hidupnya tercukupi dengan baik. Ya. Jangan sampai ya Oma Yume, halo Oma Yume, ya. Jangan sampai kita menyepelekan firman. Amen. Jawab Yesus kepadanya, akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita sudah tahu jelas nih. Untuk mencapai kepada Bapa harus melalui Yesus Kristus. Untuk itu mari kita melekat kepada firman. Jangan melekat kepada yang lain. Melekat kepada yang lain adalah kecewa. Ya. Apalagi dijanjikan sesuatu. Waduh, senang banget ya dijanjikan ya. Begitu hari hanya meleset. Yang ada apa? Ngedumel, ngomonginnya enggak, ya, ngomongin macam deh tuh, ya, kecewa. Mari kita melekat dengan firman. Amen. Seperti yang saya katakan, paling tidak oma-oma punya firman. Punya firman. Ya. Angkat tangan dong siapa yang ingat yang punya firman? Oma-oma, maksud saya tuh ya oke. Oma saya ini, apa omanya oma saya ini? Apa oma saya ini? Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Ingat sama oma saya ini firman. Iya. Firman Tuhan. Apa? Apa Oma? Yang oma yang Malaysia. Oma ingat firman apa? Apa oma? Jangan malu-malu bagi-bagi firmannya. Ayo oma saya ini. Atau ini deh minta contekan sama sebelahnya Kak Rita. Ini masih dia Yohanes 3 ayat 16 paling gampang. Kami sini dia nggak tahu. Ayo dong. Ayo Mas Seni. Udah tanya Rita aja, tanya Rita.
Oma salah satu mana? Oke, baik. Ini buat PR buat oma saya ini ya. Ya. Dan oma-oma lainnya. Ya. Jadi kita nih selama kita hidup paling tidak ada firman yang melekat. Iya, Yang kita ingat. Amen. Itulah yang membuat saat kita sedang dilanda atau dalam zone yang tidak nyaman, ingat firman Tuhan itu. Amen. Itu loh. Kalau kita kurang, baca firman. Amin. Firman itu perlu dibaca. Jangan dicuekin. Ya. Kalau firman Tuhan yang melekat dengan saya, yang saya sering untuk bagi-bagikan. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Firman Tuhan katakan begini. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Oma Ani, Oma Winnie, Oma Saini, Oma Sangsang, Oma Yume, Kak Ana, ya. Dan yang lain nggak usah saya sebutin karena sudah ada dalam rancangan Tuhan, ya. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya, bayangkan di dalam Kristus ada harapan, sesuatu yang hendak kita capai. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Ya. Makanya tetap bertahan, terutama iman kita mesti tetap bertahan di dalam Kristus. Dengan kita melekat dengan firman, kita memiliki harapan. Yang kedua, tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mama tahu bahwa mengapa Allah berkata kepada Yosua. Di dalam Yosua pasal 1, 4 kali Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali Allah berbicara. Ternyata kalau kita baca Yosua dari pasal 1 sampai selesai, banyak hal-hal yang terjadi di dalam saat Yosua menggantikan Musa untuk menduduki tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Bukan berarti tanah perjanjian yang penuh susu dan madu berarti tanpa ada tantangan, tanpa ada problema. Semua banyak persoalan, terutama dalam menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jadi oma-oma yang dikasih Tuhan, kita tetap merenungkan firman, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Dengan kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hidup kita penuh dengan ungkapan syukur. Oma-oma, saya kepala 6. Bayangin kepala 6 ya. Saya bulan 16 Mei kemarin, umur saya 63. Ya. Saya perlu center dikit dong, biar tahu sini. Ya, umur saya 63 pada tanggal 16 Mei yang lalu. Ya. Kalau saya berada di rumah, saya penuh dengan ungkapan syukur. Kenapa? Bayangkan saya mendiami tempat tinggal yang hampir 40 tahun, atasnya, atapnya, itu seperti kerupuk. Bisa dipegang, langsung remuk. Jadi kalau hujan, bocornya di mana-mana. Ya. Tapi puji Tuhan sudah saya rehab. Amin. Dan rumah itu layak dihuni. Amin. Dan kalau ada oma-oma yang mau ke rumah saya, puji Tuhan. Haleluya. Sana, Pak. Amin. Pintu terbuka. Yang ketiga, kan sudah mulai banyak yang hadir, ya, yaitu tetap melimpah di dalam kasih. Amin. Ya, mengapa hidup kita ini mesti melimpah dengan kasih? Jangan melimpah dengan sungut-sungut. Amin. Ya, kita perlu melimpah dengan kasih, menandakan ya
Allah Immanuel menyertai kehidupan kita. Kalau kita ingat firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Amin. akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan di dalam deposit, bukan di dalam anak kita, mantu kita, adik-adik kita yang kaya raya. No, itu biang kerok. Kebanyakan biang kerok yang menjadi hilangnya sukacita. Dengan kita tetap melimpah di dalam kasih, menandakan ada keintiman kita dengan Allah. Amin. Saya sangat senang dengan omalan. Ya, kenapa? Kalau saya melakukan pelayanan terhadap omalan respect, respon, Amin. dan selalu senyum. Ya. Terakhir kita ibadah ya Oma. Ini omalan kapan dipanggil ya? Saya bilang lama lama nih, karena omalan tuh kalau dilayani dia responnya bagus sekali. Tapi kita tetap bersyukur ya. Kita akan mengatakan inilah yang terbaik buat omalan. Ya. Tidak menyusahkan seperti Kak Ana, Oma Sangsang, Oma Saini yang suka nyuapin. Ya. Nyuapin kan mesti sabar. Giginya nggak ada. Libur lagi. Ya kan mesti sabar ya. Dan saya percaya Karita Ciros pasti banyak pengalaman karena sudah pakar, sudah lama ya Bukan asam garam. melayani, bukan asam Iya. garam, sudah lama melayani, jadi sudah tahu gitu loh ya. Terus terang aja saya kalau mau diukur ya belum seberapanya dengan Karita. Ya. Saya bangga terhadap Karita. Ya, apa yang sudah ditabur saya berharap pasti akan Amin. Karita menuainya. Ya. Jadi 3 hal ini yang perlu kita renungkan. Ya. 3 hal ini yang perlu kita renungkan supaya kita menjadi pemenang. Ya. Yaitu tetap melekat dengan firman. Yang kedua, tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita tidak galau. Yang ketiga, kita melimpah di dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajar kami memahami atas segala rancangan dan rencanamu atas kami, khususnya untuk oma-oma di tempat ini. Agar oma-oma tetap memiliki sukacita yang luar biasa. Engkau yang telah memanggil omalan, Engkau memanggil karena Engkau mengatakan sudah selesai. Banyak hal yang kami ingat, kebaikan-kebaikan Tuhan atas omalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam ketidakberdayaan omalan. Engkau tidak mau omalan berlama-lama mengalami kesusahan dalam hidup. Inilah yang terbaik yang Kau berikan. Bila hamba berdoa, Tuhan berkati omalan, biar omalan boleh merasakan sukacita yang ada di dalam Kristus. Tubuh boleh lemah, tapi roh dan jiwa boleh tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Inilah yang terbaik. Secara jasmani kami sangat kehilangan, tetapi secara rohani kami boleh bersukacita karena melalui kematian omalan boleh memakai jubah kekekalan, jubah surgawi, di mana omalan tidak lagi merasakan sakit penderitaan, tetapi yang ada adalah sukacita yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati sebentar omalan akan dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Berkati hamba Tuhan, gereja Tuhan,
yang boleh melayani sampai dengan di tempat peristirahatannya. Urapi Tuhan hamba-hambamu yang melayani, berikan kekuatan hikmat Allah. Demikian juga untuk oma-oma yang ditinggalkan, berkati Tuhan. Hamba menyerahkan untuk Oma Yumei, Oma Ani, Oma Winnie, Oma Saini, Oma Sangsang, Oma Lisa. Berkati Tuhan oma-oma yang ada. Biarlah mereka boleh tetap semangat, boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan kami akan berjumpa bersama dengan oma-oma dan oma-oma yang sudah mendahului kami. Inilah syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permata-permata yang dikasih Tuhan, renungkanlah firman Tuhan dan kau layak menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, oma-oma yang dicintai. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati oma-oma. Oma.